Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita selaku guru mata pelajaran menginput nilai di aplikasi Erapor Kurikulum 2013 versi terbaru. Bapak dan Ibu, setelah kita dihadapkan pada halaman login aplikasi Erapor Kurikulum 2013, kita masukkan penggunanya. Saya pergunakan NIP saya sendiri, kemudian masukkan passwordnya, lalu kita klik masuk. Di halaman dashboard ini terdapat keterangan bahwa yang bersangkutan ini mengampu kelas sebanyak 6 kelas, kemudian jumlah mapelnya adalah 2 mata pelajaran, total siswa keseluruhan yang dibinanya itu adalah 181 orang. Kemudian untuk anggota ekstrakurikuler, karena yang bersangkutan itu selaku pembina ekstrakurikuler, ini terdapat 56. Kemudian di bagian bawah, ini ada capaian proses penilaian. Ini mata pelajaran yang diampu, yaitu muatan lokal bahasa daerah dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian di sini masih ada warna merah, artinya belum menginput sama sekali untuk nilai maupun deskripsinya. Setelah itu, kita menuju ke ubah password. Silakan Bapak dan Ibu lakukan. Apabila ingin mengubah password, tuliskan di sini. Sebagai contoh, saya ubah passwordnya, kemudian saya simpan, lalu saya uji. Ini saya keluar dulu, kemudian saya masuk dengan menggunakan password yang baru. Ya, ternyata berhasil. Setelah ubah password, kemudian kita menuju ke data kompetensi dasar. Bapak dan Ibu, pada aplikasi Erapor 2013 ini difasilitasi dengan dua buah kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum 2013. Kita tengok, ini sesuai dengan Permen nomor 37, statusnya adalah aktif. Apabila kita ingin menonaktifkan, kita tinggal klik nonaktif. Kita cek yang kurikulum darurat pandemi COVID, ini posisinya adalah nonaktif. Bapak dan Ibu, apabila sekolah Bapak dan Ibu itu masih menggunakan kurikulum darurat pandemi COVID, maka ini harus kita aktifkan. Namun sebelumnya, kita klik pada kurikulum 2013, kita klik nonaktifkan, agar nanti tidak terlalu banyak KD yang muncul dan hanya KD yang kita butuhkan menggunakan kurikulum darurat pandemi COVID. Kita klik pada kurikulum darurat, kemudian kita tentukan mata pelajarannya. Ini di sini statusnya belum aktif. Kita aktifkan dengan cara mengeklik di sini, aktifkan kompetensi dasar. Terus kita cek. Nah, ini statusnya sudah aktif, Bapak dan Ibu. Sehingga nanti kita tinggal menentukan KD mana yang sudah kita belajarkan di semester 1 ini. Untuk menu kompetensi dasar sudah cukup. Kita ke menu berikutnya yaitu data capaian akhir fase. Untuk SMP itu adalah fase D, sehingga kita langsung mencari fase D. Kita tengok saja. Nah, di sini fase D-nya ini adalah mulai ini beriman bertakwa, ini sebagai dimensinya. Dimensi ini berasal dari profil pelajar Pancasila. Jadi kita dihadapkan pada dimensi yang harus kita ukur atau kita amati. Kemudian elemennya, ini elemennya. Kemudian ada sub-elemen dan ada fase atau capaian akhir fase.
Ini pada rumusan ini. Eh, ini kita biarkan saja. Kemudian hal yang utama yaitu kepada menu input data dan nilai. Di dalam input data dan nilai ini ada 3 submenu lagi, yaitu yang pertama adalah input tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua input nilai, dan yang ketiga adalah proses deskripsi. Kita mulai dari input tujuan pembelajaran. Bagaimana caranya kita menginput tujuan pembelajaran? Setelah kita klik input tujuan pembelajaran, kita copy tujuan pembelajaran dan tambah tujuan pembelajaran. Kita karena pertama kali mau menginput tujuan pembelajaran, maka kita klik tambah tujuan pembelajaran. Lalu pilih kelas yang kita ajarkan, sebagai contoh 9C, kemudian berapa tujuan pembelajaran yang mau kita inputkan atau yang sudah kita belajarkan, kita tentukan saja misalnya. Ini kita tentukan 4. Lalu setelah kita tentukan 4, maka kita dihadapkan pada 4 baris untuk menginputkan tujuan pembelajaran. Ini pilih mata pelajaran terlebih dahulu. Kita tetapkan yaitu Bahasa Indonesia. Setelah 4 baris tujuan ini kita tentukan mata pelajarannya, lalu kita menginputkan. Nah, saya akan copy dari tujuan pembelajaran yang sudah dibelajarkan. Ini saya copy saja. Kemudian saya masukkan ke sini, saya paste di sini. Lalu kita perbaiki. Perlu diingat oleh Bapak dan Ibu semuanya bahwa dalam menuliskan tujuan pembelajaran ini, yang pertama tidak menggunakan huruf besar. Tidak diawali menggunakan huruf besar atau huruf kapital, cukup tulisan huruf kecil semuanya. Kemudian harus mengandung kompetensi dan juga unsur materi yang dibelajarkan. Ini kompetensinya, lalu ini adalah materi yang dibelajarkan. Kemudian kita beralih ke tujuan pembelajaran yang kedua. Saya pastekan. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya saya copy dan saya pastekan. Setelah 4 tujuan ini kita inputkan keseluruhannya, maka langkah berikutnya adalah klik simpan di bagian bawah. Ini di bagian bawah ini kita klik simpan, kita oke. Nah, tujuan pembelajaran sudah masuk ke kelas 9C. Padahal kita itu membelajarkan bahasa Indonesia ini tidak hanya pada 9C. Ada kelas yang lain, yang satu paralel, yang kita ampuh. Maka caranya bagaimana? Kita klik copy tujuan pembelajaran di atas bagian atas, kita klik copy, lalu pilih kelas, yaitu tadi yang sudah kita setting, yaitu kelas 9C, pilih mata pelajarannya, kemudian pilih kelas tujuannya, yang akan kita kopikan. Setelah itu kita copy data tujuan pembelajaran. Oke, sudah. Kita kembali lagi ke lembar copy tujuan pembelajaran, lalu pilih kelas berikutnya. Ini seluruh kelas yang kita ajarkan Bapak Ibu dalam satu paralel. Ini bisa caranya seperti ini. Lalu kita klik copy data pelajaran. Dan yang menginput tujuan pembelajaran ini, apabila dalam kelas ini misalkan diampu oleh 2 orang guru, itu yang menginginkan itu cukup 1 orang guru saja atau berdasarkan kesepakatan dari MGMP sekolah untuk merumuskan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran sudah kita inputkan semuanya. Lalu kita cek. Nah, ini kelas 9C, kemudian ada 9D, 9E, dan 9F. Ini sudah kita
inputkan semuanya. Nah, tombol edit adalah untuk memperbaiki tujuan pembelajaran yang sudah kita berikan. Misalnya, kita keliru dalam menuliskannya masih menggunakan huruf besar, kita edit, lalu kita perbaiki menggunakan huruf kecil, setelah itu kita klik simpan. Nah, tombol hapus ini adalah untuk menghapus. Apabila tujuan pembelajaran itu terlalu banyak, yang kita tentukan tadi, misalnya hanya ada 3, ya kita tinggal mengeklik hapus untuk tiap-tiap kelas. Setelah tujuan pembelajaran sudah kita tentukan, maka langkah berikutnya adalah ke menu ke submenu input nilai. Kita pilih kelas 9C, lalu kita pilih pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini Bapak dan Ibu, untuk tujuan pembelajaran itu nantinya akan masuk ke dalam capaian kompetensi yang yang akan dicapai oleh siswa. Apakah dicapai secara tercapai, secara optimal, ataukah kompetensi tersebut tercapai namun masih perlu peningkatan. Nah, untuk menginputkan nilai, ini bisa kita lakukan manual satu persatu. Sebagai contoh, ini kita tentukan semuanya. Nah, apabila Bapak dan Ibu ingin menginputkan secara cepat, di sini ada menu import nilai. Ya, kita klik import nilai, klik. Lalu kita pilih kelasnya, klik kelas, lalu pilih mata pelajarannya. Kemudian dihadapkan pada uh, link download, download format kosong dan download format edit. Nah, silakan Bapak dan Ibu pilih. Semisal ini kita klik download format kosong. Ini sudah ada di sini. Lalu kita buka. Ini bentuknya seperti ini. Lalu kita tambahkan atau kita inputkan nilai yang sudah kita miliki. Ini contohnya. Saya kopikan seluruh nilai. Nilainya yang diinputkan itu hanya satu, yaitu nilai rapot atau nilai jadi. Kemudian kita masukkan ke format tadi. Di sini kita klik paste, kemudian paste value. Kita klik. Nah, ketika nanti menentukan capaian kompetensi yang tercapai maupun capaian kompetensi yang perlu peningkatan ini kita kesulitan, maka kita cukup menginputkan nilai saja atau mengimpor nilai saja, maka kita klik simpan. Kita klik simpan, lalu kita close, kembali ke Erapod, kita klik pada choose file, lalu kita cari filenya tadi yang sudah kita isikan. Ini sebagai contoh, tadi sudah kita inputkan, lalu kita buka, lalu kita setelah masuk ke sini, kita klik upload data nilai. Kita klik, nah nilai sudah masuk. Berikutnya adalah kita klik simpan. Kita klik OK. Nah, berikutnya bagaimana untuk menentukan tujuan pembelajaran tadi atau ketercapaian dari tujuan tersebut? Tinggal kita tentukan dengan cara bagaimana memilih kompetensi-kompetensi ataupun tujuan pembelajaran yang dapat tercapai secara optimal dan mana yang perlu peningkatan. Sebagai contoh, ini Adinda Salsabila, nilai 87. Ini semuanya tercapai secara optimal. Kita pilih, kita tentukan sesuai dengan daftar nilai yang kita miliki, Bapak Ibu. Jadi kita masih harus menyandingkan daftar nilai yang kita miliki pada saat kita menginputkan nilai ke dalam Erapod
kurikulum 2013 ini. Ini sebagai contoh saja. Apabila kita ingin memperbaikinya, maka kita klik memindahkan tanda pilihannya. Sebagai contoh seperti ini. Ini semua siswa. Ini semua siswa kita inputkan dan kita tentukan sesuai dengan daftar nilai masing-masing siswa. Setelah seluruhnya kita berikan ketercapaiannya, lalu kita klik simpan. Ini kita klik OK. Nah, kita mengecek kembali. Ini tadi yang kita inputkan. Sudah masuk semuanya. Lalu kita beralih ke bagian berikutnya, yaitu proses deskripsi. Untuk proses deskripsi, ini kita tinggal mengecek saja Bapak dan Ibu bahwa tadi di dalam input nilai kita sudah mencentang kompetensi mana yang tercapai dan mana yang perlu peningkatan, sudah kita centangi dan itu menjadi deskripsi dari ketercapaian tujuan pembelajaran yang kita belajarkan sesuai dengan daftar nilai yang kita miliki saat melaksanakan pembelajaran. Ini adalah kompetensi yang tercapai, ini adalah kompetensi yang perlu peningkatan. Ini seluruh siswa kita cek, sudah ada, lalu kita klik simpan. Kita klik OK. Demikian tadi Bapak dan Ibu, tugas Bapak dan Ibu apabila Bapak dan Ibu hanya sebagai guru mata pelajaran dan tidak mendapatkan tugas tambahan lain, misalnya sebagai wali kelas maupun sebagai pembina ekstra kurikuler, maka tugas Bapak dan Ibu sampai di sini. Yang penting Bapak dan Ibu mengisi data nilai seluruh kelas yang Bapak Ibu ajarkan kepada putra-putri Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, apabila Bapak dan Ibu itu selaku pembina ekstrakurikuler, maka Bapak dan Ibu dianjurkan untuk melengkapi dengan nilai pada ekstra kurikuler yang Bapak Ibu bina. Ini. Kemudian kita klik tambah nilai ekstra kurikuler, lalu kita tentukan nilainya, lalu berikan deskripsinya. Apabila Bapak dan Ibu belum melengkapi dengan deskripsi nilainya, ini deskripsi ketercapaiannya, maka nilai ekstra belum muncul di dalam buku rapor siswa Bapak Ibu masing-masing. Demikian Bapak dan Ibu, hal yang perlu saya sampaikan adalah membantu Bapak dan Ibu semuanya untuk menginput nilai selaku guru mata pelajaran dengan menggunakan Erapor kurikulum 2013 versi yang terbaru. Selanjutnya, jika Bapak dan Ibu ingin mengakhiri atau keluar dari aplikasi, di deret menu sebelah kiri ini ada menu keluar atau logout, atau juga pada bagian user di sini kita klik lalu kita bisa keluar dengan cara mengekliknya. Kita klik untuk keluar dari aplikasi. Demikian penjelasan cara menginput nilai Erapor kurikulum 2013. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.